Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun ajaran 2022. Perkenalkan, saya Haris Pranata Manik. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Medan kelas 005. Saya mengajar di SD Negeri 23 Dosroha, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya melakukan kegiatan praktik pembelajaran untuk menguji kinerja saya dalam program pendidikan Profesi Pendidikan Guru tahun ajaran 2022 kategori 2. Berikut saya akan menampilkan video pembelajaran yang telah saya buat. Mohon besar harapannya kepada Bapak, Ibu, atau dosen penguji supaya memberikan masukan dan saran kepada saya agar nantinya pembelajaran yang akan saya lakukan di sekolah saya akan lebih baik lagi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Dan selamat pagi semua. Ayo, kurang bersemangat. Selamat pagi semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Ya, yang ada topinya di dalam ruangan sudah bisa dibuka. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Pak Guru cek kehadirannya satu persatu ya. Langsung dipanggil aja, Cak. Monika, Abdiel, Manuel, Selin. Siapa satu lagi yang dipanggil ini masih? Oh, Cynthia. Hadir semua ya. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, siapa yang mau bersedia membuat doa atau memimpin doa, yuk. Oke, ya, silakan lanjutkan. Bapak, panjangkan memulai pelajaran kami. Hanya Engkau buka pintu pikiran hati kami, agar kami dapat menjawab semua pelajaran yang diberikan Bapak atau Ibu kami ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih juga atas berkat-Mu dan malam hari ini ya Bapak. Ya Bapak, kami juga terima kasih atas semua rezeki yang Kau berikan kepada kami ya Bapak. Ya Bapak, kami adalah anak-Mu yang tak pernah luput dari dosa, kami yang menghapuskan segala dosa kami. Yang ini doa kami Bapak dalam pengantaran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suci dan mulia di seluruh bangsa Indonesia, satu-satunya bangsa siapa berani melupakan bangsa yang mulia. Bendera putih yang berkibar berkibarlah selamanya. Bagaimana? Tidak banyak sampah, bagaimana lagi? Bersih, selain bersih apa lagi? Banyak tumbuh-tumbuhan. Kalian senang gak sama lingkungan yang sehat?
Kalian suka enggak tinggal di lingkungan yang sehat? Jepan senang? Jepan senang enggak tinggal di lingkungan yang sehat? Jauh dari banyak sampah, bau yang enggak enak. Atau di kampung kalian ada bau-bau yang enggak enak, bau-bau menusuk gitu. Misalnya dari pabrik atau dari kandang. Oke, bagaimana cara kita menjaga lingkungan itu supaya bersih dan sehat? Coba. Membuang sampah pada tempatnya dan juga apa? Merawat tumbuh-tumbuh itu merupakan kewajiban. Itu merupakan kewajiban kalian. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dan juga kalimat saran. Coba kamu perhatikan gambar yang ada di depan ini. Udah. Apa yang tadi lihat pada gambar? Apa? Kue. Apa lagi? Orang membuat kue. Ada nggak kue kesukaan kalian? Ada. Apa aja? Kue tar, kue bolu, apa lagi? Donat dan lain sebagainya. Nah, sekarang mereka ini sedang membuat kue untuk perayaan hari besar. Kita juga nanti yang mayoritas Kristen sama Katolik akan merayakan namanya apa? Dan apa? Baca dulu secara bergantian. Siapa mau baca dulu? Yang pertama ya, Simoni Katolik sih. Iya. Perayaan Hari Besar Agama. Setiap orang wajib menjalankan ajaran agamanya. Udin dan kawan-kawannya selalu taat menjalankan ajaran agamanya. Setiap sore Udin mengaji di masjid. Hari itu ada perayaan Maulid Nabi. Ibu menyiapkan kue untuk dibawa Udin ke masjid. Edo dan Benny kebetulan sedang bermain di rumah Udin. Mereka membantu Udin dan ibunya menyiapkan kue. Indonesia memiliki banyak perbedaan. Kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Sikap saling menghargai dan menghormati membuat kita rukun. Iya, itu teks tentang perayaan Hari Besar Agama. Dan di sini kan ada yang merayakan Hari Besar Agama adalah hak setiap warga negara. Sida ibu merayakan Hari Nyepi, berarti itu agama apa nak? Hindu. Si Udin merayakan Maulid, itu agama apa nak? Islam. Itu merayakan Natal, itu agama apa? Nah, apakah kamu menemukan kalimat saran pada teks? Yang mana? Coba, siapa mau? Coba, Abdel. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Iya, bagus. Yang lain ada? Setiap orang wajib menjalankan ajaran agamanya. Yang lain? Kita wajib menghormati perbedaan. Kita wajib menghormati perbedaan. Udah? Nah, sekarang coba kamu perhatikan video saya berikut tentang kalimat saran. Nah, kalimat saran itu kalimat yang berisi saran dalam bentuk nasihat atau himbauan. Kalimat saran sebuah kalimat yang diungkapkan oleh seseorang kepada orang lain dan berisi opini maupun anjuran. Pernah nggak memberikan kalimat saran sama orang lain? Pernah. Pernah nggak menerima kalimat saran dari orang lain?
paham berarti. Nah, ini dia ciri-ciri dalam kalimat saran. Biasanya kalimat saran itu mengandung kata hendaknya. Ikuti Pak Korea, hendaknya. Hendaknya. Sebaiknya. Sebaiknya. Seharusnya. Seharusnya. Lebih baik. Lebih baik. Saran saya. Saran saya. Ya, itu dia yang ada dalam kalimat saran. Sekarang coba dulu. Di sini ada kalimat masalah. Coba kamu berikan saran untuk kalimat ini. Siapa bisa? Coba. Nomor 1, jalan umum itu tampak kotor. Sebaiknya jalan umum itu dibersihkan agar kelihatan bersih. Ya, tepuk tangan sama saya. Sebaiknya orang-orang membuang sampah ke tempatnya agar terlihat indah dan bersih. Ya, tepuk tangan sama si Noel. Yang ketiga, sampah itu berserakan di sepanjang jalan. Siapa mau? Nomor 3. Ayo, biar ya. Sebaiknya orang-orang itu tidak membuang sampah sembarangan. Tepuk tangan dulu sama Sobier ya. Terakhir, tukang jajanan membuang sampah dan berjalan. Oke, ada 3 orang. Mana dulu? Sebaiknya tukang jajanan tidak membuang sampah di pinggir jalan agar jalan tidak tampak kotor. Coba, Monika. Sebaiknya tukang jajanan membuang sampahnya di tempat sampah. Iya, tepuk tangan sama si Manuel dan Monika. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Udah bisa ya? Menemukan kalimat saran sudah bisa? Sudah. Memberikan kalimat saran sudah bisa? Sudah. Nah, tadi dalam teks ini yang mana aja kalimat saran? Coba Pak Guru tadi. Yang mana? Ya, yang mana tadi salah satunya Pak? Kalimat saran tadi yang mana aja? Setiap orang wajib menjalankan ajaran agamanya. Apa lagi? Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Nah, paham ya? Sekarang coba dulu kamu lihat di LKPD yang tadi Pak Guru bagikan. Ada LKPD-nya kan? Ya, coba kamu kerjakan LKPD 1. Waktunya hanya 2 menit dimulai dari sekarang. Semua? Sudah. Oke, siapa mau memecahkan 1? Oke, tekan dulu. Berteman dengan semua teman meski berbeda agama. Iya, tepuk tangan sama Monika. Next, siapa mau? Coba. Tidak membeda-bedakan agama. Tepuk tangan sama Sabdil. Tidak membeda-bedakan agama. Berbicara sopan kepada orang lain. Berbicara sopan kepada orang lain. Tepuk tangan dulu. Coba, ini. Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Tepuk tangan sama Sedea. Satu lagi. Oke, Jeva. Tepuk tangan untuk semuanya. Iya, udah bisa ya memberikan apa aja yang kita lakukan supaya hidup rukun. Coba yang dibaliknya satu lagi soalnya ada di situ. Satu poin itu. Kamu memberikan kalimat saran sederhana berdasarkan masalah yang ada. Silahkan kerjakan, waktunya hanya 4 menit. Iya, ada lagi. Oke, udah siap semua? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yang diminta itu memberikan kalimat saran. Kelas 3 Nusroha melakukan kegiatan untuk penggalangan dana dalam perayaan Natal. Tetapi salah satu siswa tidak mau berperan dalam penggalangan dana. Bagaimana saranmu? Ayo, siapa mau memberikan? Coba, sisir dulu ya. Sebaiknya Fadil mau mengikuti penggalangan Natal di sekolah mereka. Sebaiknya Fadil mau mengikuti penggalangan dana Natal untuk sekolah mereka. Tepuk tangan sama Silvi. Ada yang lain? Coba. Sebaiknya Fadil tidak malas dan mau membantu
dalam melakukan kegiatan untuk penggalangan dana dalam rangka perayaan Natal di sekolah mereka. Tepuk tangan dulu sama si Dea. Ayo. Siapa satu lagi? Manuel ya. Seharusnya Fadil mau berperan dalam penggalangan dana perayaan Natal di SD Dasroma agar perayaan Natal bisa dirayakan dengan baik. Iya, tepuk tangan sama Manuel. Tepuk tangan untuk semua yang meriah. Ayo. Ya, baru saya memberikan kalimat saran. Ada yang mau ditanya kalau misalkan kalimat saran? Tidak lagi. Please ya, kita ice breaking sebentar. Fadil, Manuel, Rido. Ayo, semuanya melakukannya. Ayo. Oke, dengarkan dulu yang lain ya. Ya, anak-anak menghargai perayaan hari besar itu merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara. Masih ingat nggak yang dimaksud dengan kewajiban dan hak? Masih. Apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus dilakukan. Apa itu hak? Diterima. Kewajiban yang dilakukan, hak yang harus diterima. Nah, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Untuk itu coba memperhatikan video pembelajaran berikut. Coba memperhatikan videonya. Dari sini video sederhana. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Juli. Semuanya memperhatikan ke depan ya. Apa cara untuk menunjukkan rasa bangga dan cinta terhadap tanah air? Salah satunya dengan melakukan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, tentu kamu masih ingat kan apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Kita baru akan menerima hak kita apabila kita telah melakukan kewajiban kita. Nah, Oke, jadi video pembelajaran yang tadi itu tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Hampir mirip dengan yang Pak Guru jelaskan. Semua perhatikan kemarin yang mana, nanti kita speaking lagi ya. Nah, kewajiban dan hak. Kewajiban itu merupakan segala sesuatu yang diwajibkan, harus dilaksanakan. Sebuah pengertian lain menyebutkan bahwa kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu secara bertanggung jawab. Ini kita belajar kewajiban sebagai warga negara, wajib mengikuti kegiatan negara, misalnya mengikuti kegiatan apa? Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Itu wajib memperingati Hari Pahlawan. Hari-hari besar negara itu kewajiban yang harus kita rayakan. Yang kedua, menghormati kepercayaan agama orang lain. Tidak boleh mengejek, saling menghargai agama itu enak ya kan? Untuk kewajiban dan dia ini untuk hak sebagai hak warga negara, mendapatkan perlakuan yang sama, mendapatkan hak untuk kemerdekaan, memiliki hak dan pemeluk agama yang diyakini, berhak dan bebas menyampaikan pendapat, memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan, memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidup, mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan. Oke, coba kamu perhatikan LKPD. Di situ ada LKPD yang kedua, membuat 5 hak dalam beragama. Silahkan diperhatikan. 5 hak yang bisa kamu lakukan atau yang kamu terima dalam agama yang berkaitan dengan agama. Kamu tuliskan jawabannya di situ. Waktu mengerjakan hanya 5 menit. 3 menit cukup ya.
Ya, dimulai dari sekarang. Ya, hak yang berkaitan dengan hak. Yuk, tetap semangat, satu tiga, yuk. Tetap semangat. Siap ya? Oke, siapa mau membacakan nomor 1? Iya, Monika. Merayakan hari besar. Berhak merayakan hari besar. Tepuk tangan untuk Monika. Ada yang lain? Berhak mempunyai kitab suci. Berhak mempunyai kitab suci. Ada yang lain? Kita berhak memilih agama sesuai kepercayaan masing-masing. Kita berhak memilih agama sesuai kepercayaan masing-masing. Tepuk tangan untuk si Cika. Ada yang lain? Berhak mendengarkan ajaran agama yang dianut. Iya, berhak mendengarkan ajaran agama yang dianut. Satu lagi, yuk, terakhir. Ayo, siapa mau? Oh, dia lah dari tadi ya. Berhak memiliki tempat ibadah. Iya, berhak memiliki tempat beribadah. Ada lagi yang lain cukup ya. Begitu dia tentang hak berkaitan. Begitu dia hak yang berkaitan tentang agama. Sudah bisa. Ada pertanyaan tentang kewajiban dan hak lagi? Tidak. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Tepuk tangan semua berkarya. Oke. Ya, sekarang kamu lihat yang KPD ada di situ tahap membuat proyek. Ada 2 di situ proyek. Yang pertama, membuat atau menyusun daftar perayaan hari besar sesuai dengan agama yang ada di Indonesia. Yang kedua, buatlah mind mapping atau peta pikiran hak dan kewajiban di sekolah. Nah, itu kamu kerjakan sesuai kelompok ini sesuai kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oh ya, ini kelompok 4 yang sana. Bagus dulu. Dan kalian mengerjakannya secara kelompok. Kamu ikuti petunjuk yang ada di LKPD. Ada di situ langkah-langkahnya. Bisa? Bisa. Jangan langsung menjawab. Bisa? Bisa. Ya, waktu mengerjakannya hanya 20 menit. Perhatikan petunjuk yang ada di LKPD. Waktunya dimulai dari sekarang. Dikerjakan secara kelompok ya. Ayo. Ya, ditempel dia ya berdasarkan yang ditunjuk. Ya. Nah lagi. Ada yang bingung? Bisa ya, saya sebut dulu ya. Sudah siap? Sudah siap semua? Sudah. Maka dulu yang kelompok 1 mana hasilnya? Yang kelompok 1 mana hasilnya? Ini yang gambar ya. Yang membuat gambar. Yang kelompok 2 coba hasilnya. Kelompok 3, kelompok 4. Oke, dari proyek yang kedua ada di situ membuat peta pikiran atau mind mapping tentang hak dan kewajiban di sekolah, di rumah dan masyarakat dan di berbagai tempat atau di sebagai warga negara.
Waktunya sama, hanya 5 menit ya, itu gampang aja itu. Dimulai dari sekarang, yuk. Siap, kelompok 1 udah? Sudah. Kelompok 2 udah? Sudah. Kelompok 3 udah? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Nah, kita akan mempresentasikan di depan. Kita mempresentasikan hasilnya di depan. Oke, kita akan mempresentasikan. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju depan. Ayo, kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Keberagaman beragama. Agama Islam, kitab suci Al-Quran, tempat ibadah masjid, hari besar Idul Fitri. Agama Kristen, nama kitab suci Alkitab, nama tempat ibadah gereja, nama hari besar, hari Natal. Agama Katolik, nama kitab suci Alkitab, nama tempat ibadah gereja, nama hari besar, hari Natal. Agama Hindu, nama kitab suci Weda, nama tempat ibadah Pura, nama hari besar Nyepi. Agama Buddha, nama kitab suci Tripitaka, nama tempat ibadah Litang, nama hari besar Waisak. Agama Konghucu, nama kitab suci Sihu dan Muzi. Nama tempat ibadah Vihara, nama hari besar Imlek. Oke, yang satu lagi. Hak dan kewajiban di sekolah. Kewajiban datang tepat waktu ke sekolah, patuh dan taat terhadap nasihat guru, membersihkan lingkungan sekolah. Hak mendapat kasih sayang guru, mengikuti pelajaran dengan nyaman, mendapatkan kelas yang bersih. Ya, tepuk tangan bersama kelompok 1. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo. Ada yang mau ditanya dari sini, pas hak dan kewajiban di lingkungan sekolah? Pas? Iya, silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 maju ke depan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Keberagaman beragama. Islam, tempat ibadah masjid, kitab suci Al-Quran, hari besar Idul Fitri. Kristen, tempat ibadah gereja, kitab suci Alkitab, hari besar hari Natal. Katolik, tempat ibadah gereja, kitab suci Alkitab, hari besar Natal. Hindu, tempat ibadah Pura, kitab suci Weda, hari besar Nyepi. Buddha, tempat ibadah Lintang, kitab suci Tripitaka, hari besar Waisak. Konghucu, tempat ibadah Vihara, kitab Sisu dan Muji, hari besar Imlek. Iya, siap. Di rumah ya. Hak dan kewajibanku di rumah. Kewajiban menghormati orang tua, membantu orang tua, menuruti nasihat orang tua. Hak mendapat kasih sayang orang tua, mendapat perlindungan, mendapatkan
Ya, tepuk tangan dulu sama kelompok 2. Ya, silakan dulu. Terima kasih untuk penampilannya. Kelompok 3 Dari kelompok 4, silakan. Terakhir kali harus lebih baik ya. Ayo. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Keberagaman beragama di Indonesia. Agama Islam, tempat ibadah masjid, kitab suci Al-Quran, hari besar Idul Fitri. Agama Kristen, tempat ibadah gereja, kitab suci Alkitab, hari besar hari Natal. Agama Katolik, tempat ibadah gereja, kitab suci Alkitab, hari besar hari Natal. Agama Hindu, tempat ibadah pura, kitab suci Weda, hari besar Nyepi. Agama Buddha, tempat ibadah Gita, kitab suci Tripitaka, hari besar Waisak. Agama Konghucu, tempat ibadah Vihara, kitab suci Sisnu dan Widi, hari besar Imlek. Hak dan kewajibanku di warga negara. Hak hidup layak, mengeluarkan pendapat beragam, mengembangkan kebudayaan. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia, menjaga kelestarian, membayar pajak. Oke, tepuk tangan sama kelompok 4. Silakan duduk. Terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk semuanya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Mudah-mudahan ya cara membuat proyeknya sesuai dengan penampilannya baik dan juga sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ya, hasil dari presentasi kalian itu sudah baik ya, sudah lebih bagus lagi dari sebelum-sebelumnya. Harapan Pak Guru kedepannya semoga lebih berani dalam mempresentasikan hasilnya. Nah, dari kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dan juga kalimat saran. Kalimat saran itu harus kamu pelajari. Kamu harus siap memberi saran dan siap menerima saran. Dan juga hak dan kewajiban sebagai warga negara harus kamu lakukan sehingga kamu mendapatkan hak. Kewajiban itu harus kita lakukan baru kita akan menerima namanya hak. Oke, sekarang coba di LKPD terakhir ada di situ soal evaluasi. Silakan dibuka yang kelompok 3 soal evaluasi. Soalnya itu mudah. Waktu mengerjakannya hanya 5 menit. Soal evaluasi dimulai dari sekarang. Senang-senang aja sih mengambil ketawa ya. Soal evaluasinya ya dikerjakan ya. Iya, mudah kan? Gak ada sulitnya kan kalau udah paham. Sudah selesai? Sudah. Ya, nanti Pak Guru nilai beliau untuk soal evaluasinya. Kita akan merefleksi dulu pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang enggak? Senang. Ya. Senang enggak senang harus senangkan ya kan? Namanya pelajaran kadang susah, kadang mudah. Tapi itu harus semangat karena menurut Pak Guru kalian sudah memahami materi kita hari ini yaitu tentang kalimat saran dan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hanya satu harapan Pak Guru, nanti kalau kamu di rumah kamu pelajari lagi yang mana itu bagian-bagian dari hak dan kewajiban sehingga kamu tahu membedakan mana kewajiban dan hak, dan kamu harus selalu melaksanakan atau melakukan namanya kewajiban. Udah? Ada yang mau ditanyakan nak? Ada yang mau ditanya? Iya. Sudah paham ya sampai seperti ya? Udah paham ya? Iya, Pak. Pak Guru bisa tanya? Bisa. Apa tadi contoh hak dalam sebagai warga negara? Ayo. Mendapat pendidikan yang layak. Iya, mendapat pendidikan yang layak itu yang garis besarnya, dan juga saling menghargai agama orang lain. Cukup sekian pelajaran kita hari ini supaya kita pulang. Satu orang yang mimpin doa waktu dan tempat dipersilakan.
siap? Ya, silakan boleh pulang.